Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi PPKN tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bayu Ananda Siswoyo dari kelas 12 IPA 3 absen 8. Bagaimana penjelasannya? Langsung aja. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita perlu tahu juga nih, iptek itu sebenarnya apa. Jadi, iptek itu merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertiannya, suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan seseorang mengenai teknologi dan sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan di bidang ini. Pengembangan iptek juga mempunyai tujuan nih. Salah satunya untuk membantu kehidupan manusia agar tidak dipersulit oleh masalah-masalah lainnya. Nah, iptek sendiri masuk ke Indonesia kira-kira pada kurun abad ke-19 akhir dan awal abad ke-20 dan dibawa oleh kolonial Belanda pada saat menjajah Indonesia. Teknologi yang pertama mereka perkenalkan kepada kita merupakan pabrik gula dan lama-lama menyebar ke sektor lainnya seperti pertambangan batu bara, timah, gas, dan juga minyak bumi. Pada waktu itu masyarakat kita juga diperkenalkan pada persenjataan modern, baik yang ringan maupun yang berat, dan juga diperkenalkan kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Mereka juga menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara mereka membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah yang mereka kuasai di pertengahan abad ke-19. Nah, pada masa pendudukan Jepang juga sempat diperkenalkan beberapa teknologi baru, yaitu di bidang pertanian. Nah, kenapa sih Indonesia baru kenal iptek kira-kira di awal abad ke-20? Karena terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan dari Barat dan juga terbatasnya jumlah orang Indonesia yang ikut terlibat dalam pengembangan iptek yang dikembangkan negara-negara lain. Dan juga tidak adanya keinginan baik dari pengusaha dari Belanda dan Jepang untuk mengundang kita untuk bekerja di pabrik mereka karena kita hanya dijadikan budak sehingga kita tidak paham mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan iptek masuk ke dunia itu kira-kira di abad 15 dan kita baru mengetahui iptek pada abad ke-19. Itu merupakan keterlambatan yang sangat jauh. Nah, kita masuk nih ke materi pertama, yaitu pengaruh kemajuan iptek bagi Indonesia. Ada beberapa aspek yang dipengaruhi oleh kemajuan iptek nih. Apa aja ya? Nah, aspek yang pertama nih, aspek politik. Kemajuan iptek membuat nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia, sehingga diharapkan pemerintahan berlangsung secara jujur dan adil dan mampu menerima aspirasi masyarakat. Nah, kalau dilihat dari nilai keterbukaannya, berarti masyarakat bebas untuk memberikan aspirasinya kepada pemerintah agar pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Dan dengan kemajuan iptek yang sudah pesat, kita bisa tinggal komen di akun-akun pemerintahan di internet sehingga mereka dapat mendengar aspirasi masyarakat untuk menjadi loncatan mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Dan dengan ada keterbukaan ini mencegah terjadinya kolusi serta korupsi. Dan dengan demokrasi, masyarakat akan semakin berpartisipasi dalam dunia politik. Nah, berikutnya ada aspek di bidang ekonomi. Kemajuan iptek berpotensi mendorong investasi atau penanaman modal asing, terbukanya pasar internasional untuk produksi dalam negeri, meningkatkan devisa negara, serta dana tambahan untuk pembangunan. Nah, karena iptek yang sudah berkembang, sehingga kita bisa mendorong negara-negara lain untuk menanam modal mereka di Indonesia ini. Lalu terbukanya pasar internasional untuk produksi dalam negeri, itu jadi kita bisa
ekspor barang lokal untuk luar negeri, sehingga itu meningkatkan pemasukan masyarakat Indonesia, serta meningkatkan devisa negara dan dana tambahan untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Lalu berikutnya ada aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ditandai dengan adanya internet dan semakin canggihnya alat-alat komunikasi kita yang mempermudah untuk memperoleh informasi kapan saja, di mana saja, dan dari negara mana saja. Nah, maksudnya itu informasi yang mau kita cari itu bisa berasal dari mana aja tanpa kenal waktu dan ruang. Sehingga kita bisa mengetahui keadaan-keadaan di luar negeri tanpa harus pergi ke sana. Contohnya tinggal kita search di Google, misalnya tentang keadaan COVID di negara lain, tinggal kita search dan langsung ada. Nah, untuk aspek yang terakhir, yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Kemajuan iptek membuat menguatnya supremasi hukum, menguatnya regulasi, serta tuntutan terhadap para penegak hukum. Penegak hukum di sini yaitu polisi, jaksa, dan juga hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari banyaknya keuntungan dari masuk ke iptek ke Indonesia, tentu aja ada kerugiannya atau dampak negatifnya nih. Apa aja sih dampak negatifnya? Nah, untuk dampak negatif di aspek politik itu ada 3. Yang pertama ada liberalisme, terorisme, dan juga berbeda pengertian. Liberalisme di sini merupakan salah satu dasar negara yang diidam-idamkan oleh banyak masyarakat Indonesia di masa kini karena mereka berpikir bahwa liberalisme dapat membawa mereka ke arah kemajuan dan kemakmuran. Padahal Pancasila sudah termasuk dasar negara yang paling baik dan juga sudah membawa kemakmuran bagi Indonesia. Dan hal ini mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari Pancasila dan juga mencari alternatif ideologi lainnya, seperti halnya liberalisme. Dan yang kedua adalah terorisme. Para pelaku terorisme di Indonesia ini umumnya mereka dapat menggunakan iptek dengan sangat baik karena mereka mampu membuat senjata ataupun merakit bom dengan sangat bagus. Dan sayangnya keterampilan mereka ini justru digunakan untuk hal yang tidak bagus, yaitu mengancam keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Yang ketiga ada berbeda pengertian. Nilai yang dibawa iptek di aspek politik ini yaitu seperti keterbukaan, kebebasan, dan juga demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat, sehingga menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional dengan tindakan-tindakan anarki mereka. Karena mereka menganggap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan juga tidak demokratis kepada rakyatnya. Nah, untuk dampak negatif yang kedua ada di aspek ekonomi. Yang pertama ada barang impor berlebihan, dikuasai investor luar, dan juga kesenjangan sosial. Yang pertama ada barang impor berlebihan, dikarenakan Indonesia membuka perdagangan bebas, sehingga Indonesia akan selalu dibanjiri barang-barang dari luar atau barang-barang impor yang lama-lama akan mendesak barang-barang lokal di Indonesia, terutama yang tradisional, kalah saing dengan barang-barang tersebut. Yang kedua ada dikuasai investor luar. Karena kita dapat menanam modal di Indonesia, sehingga banyak negara-negara yang menanam modal di Indonesia, mengakibatkan mereka bisa menekan pemerintahan bangsa kita. Dengan demikian bangsa kita dapat dijajah secara ekonomi oleh negara-negara investor tersebut. Lalu yang ketiga ada kesenjangan sosial antara negara-negara yang melakukan persaingan bebas. Karena dengan persaingan bebas itu akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan juga yang menang. Nah, untuk dampak negatif yang ketiga itu ada di aspek sosial budaya. Yang pertama ada konsumtif, yaitu
kebiasaan yang selalu mau lebih dan tidak pernah puas atas apa yang dia beli. Lalu ada hedonisme, yaitu kenikmatan yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Dan mereka suka memaksakan sesuatu agar menjadi milik mereka hanya untuk kepuasan dan kenikmatan mereka, sampai harus melanggar norma-norma yang ada. Contohnya seperti mabuk-mabukan, berfoya-foya, pergaulan bebas, dan juga lain-lain. Lalu ada individualisme, yaitu sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna di hidupnya, seperti tidak ada rasa peduli dengan sekitarnya, contohnya dengan pengemis, pengamen, dan lain-lain. Lalu ada westernisasi, yaitu gaya hidup yang terlalu berpandang kepada budaya barat tanpa disaring terlebih dahulu, contohnya seperti model pakaian yang terlalu terbuka dan tata cara berbicara kepada yang lebih tua, dan juga norma-norma yang berlaku lainnya. Nah, di dampak negatif yang terakhir ada di aspek hukum, pertahanan, dan juga keamanan, yaitu anarkisme. Anarkisme dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan karena peran masyarakat yang kurang dikarenakan sifat individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri, membuat mereka tidak peduli dengan sekitarnya lagi dan akan membiarkan sifat-sifat anarkisme dari masyarakat itu akan terjadi. Kita udah sampai di materi yang terakhir, yaitu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Hal apa aja sih yang harus kita pilih-pilih dalam menghadapi iptek? Nah, yang pertama ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Kita tahu bahwa iptek ini memang membantu kehidupan manusia dalam menjawab berbagai persoalan dan membantu berbagai permasalahan. Namun, dalam mengembangkan iptek ini di Indonesia perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan juga landasan konstitusionalnya, yaitu UUD NRI tahun 1945. Dan usaha pengembangan pemanfaatan ini harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Contohnya sebagai penggunaan dinamit untuk mencari ikan dan menangkapnya. Hal itu tentunya akan mengakibatkan kerusakan pada habitat dan lingkungannya. Dan manusia sendiri harus bertanggung jawab atas pemakaian iptek ini. Dan diharapkan untuk penggunaan iptek ini hanya untuk hal-hal yang baik dan tidak untuk hal-hal seperti penghancuran habitat lingkungan ikan tadi. Dan pengembangan iptek ini harus disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab yang mendatangkan hikmah. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah. Nah, berikutnya ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Dan ada beberapa alternatif sikap yang bisa diambil bangsa kita untuk menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas dari semua pengaruh kemajuan iptek. Kedua, menerima sepenuhnya tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yakni kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga hal tersebut sudah pasti yang harus kita pilih adalah pilihan yang ketiga, yaitu bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Dan dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan-keuntungannya saja terhadap pengaruh kemajuan iptek ini. Nah, yang dapat menyaring keburukan-keburukan dari iptek ini yaitu Pancasila. Nah, habis itu ada subbabnya, yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Nah, yang pertama ada 4 hal yang dikedepankan di bidang politik ini, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan juga hak asasi manusia. Keempat hal itu oleh negara adidaya dijadikan standar atau acuan bagi negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang, yang termasuk Indonesia. Nah,
permasalahan Indonesia itu menerapkan menganut paham demokrasi Pancasila. Dengan paham inilah tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan kesatuan kita sebagai bangsa yang pluralistik dan dapat memperteguh wawasan kebangsaannya melalui sebagian Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia yang kita pakai adalah sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya kita mewujudkan yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian dijadikan utama karena mayoritas bangsa Indonesia itu masyarakatnya sebagai mata pencahariannya adalah petani. Yang ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga pengusaha-pengusaha lokal itu menjadi lebih naik lagi dan tidak bergantung impor dari luar negeri. Lalu diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, lalu tidak bergantung pada badan-badan multilateral dan mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang. Selanjutnya ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya ini kemajuan iptek itu berpengaruh banget terhadap Indonesia. Contohnya kayak gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Dan semua hal itu rata-rata kayaknya itu buruk bagi Indonesia kecuali yang terakhir, yaitu semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita harus membentengi diri kita dari hal-hal di atas kecuali yang tadi dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita sedari dini. Adapun pengaruh disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Karena itu kita harus mengadopsi hal itu dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa. Walaupun iptek sudah sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, tetapi tetaplah iptek itu hanya sebatas teknologi. Antara dampak positif dan negatifnya itu tergantung kita sendiri sebagai masyarakat yang menerimanya. Kalau kita menyaring terlebih dahulu yang kita dapat dari iptek ini, maka kita akan mendapatkan keuntungannya. Sebaliknya, jika kita hanya mengambil mentah-mentah iptek ini, maka kita akan mendapatkan dampak buruknya. Jadi semuanya tergantung kita sendiri ya. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang benar dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.